Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita sama-sama membuka Alkitab dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang di luar bersukacita oleh karena mendapatkan sesuatu. Entah dia mendapatkan uang, entah orang itu mendapatkan barang, mereka bersukacita. Tetapi sebuah standar yang ditulis di dalam kebenaran firman Allah, Alkitab bahwa dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, Alkitab berkata di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi sukacita yang dipunyai oleh orang percaya bukan faktor eksternal, tetapi oleh karena faktor internal, apa yang ada di dalam. Dan apa yang ada di dalam ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Senantiasa itu berbicara di saat mempunyai berkelebihan, bahkan di saat berkekurangan. Senantiasa itu bukan oleh karena 1 dan 2 hari, tetapi terus-menerus sampai Tuhan memanggil hidup kita. Dan Alkitab menyuruh kita untuk kita senantiasa bersukacita. Mengapa orang percaya harus senantiasa bersukacita? Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang bersukacita dan memiliki sukacita daripada Tuhan itu adalah orang itu akan dapat menjadi berkat. Dimanapun dia berada, di saat apapun, di dalam tekanan hidup, di saat berkelimpahan, ketika sukacita itu ada, orang itu akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi keluarganya, mungkin bagian yang paling terkecil, bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Sukacita itu terus melimpah dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mengapa orang percaya harus senantiasa bersukacita? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat yang ke-6, ketika orang itu mempunyai sukacita yang datang daripada Tuhan, maka orang itu tidak akan lekas untuk menjadi khawatir. Betul, hanya orang yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga yang tidak lagi mengalami kekhawatiran. Tetapi ketika kita hidup dalam dunia ini, siapapun dia, apapun pekerjaan, apapun status ekonominya, orang itu akan mempunyai rasa khawatir. Baik dia seorang yang besar, baik dia seorang yang tidak ada artinya apa-apa mungkin, orang itu akan tetap mempunyai rasa khawatir. Tetapi ketika kita mempunyai sukacita itu dalam hidup kita, dalam hati kita ini, maka kita tidak akan pernah lekas menjadi khawatir. Khawatir mungkin datang, tetapi ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang khawatir tetapi memiliki sukacita dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang cepat untuk berdoa. Orang yang cepat datang kepada Tuhan, meminta permohonan, meminta pertolongan kepada Allah, mengungkapkan setiap keinginannya kepada Allah, sehingga kekhawatiran itu akan cepat hilang dan sukacita itu akan tetap ada dalam hidupnya. Dan mengapa orang percaya harus senantiasa untuk bersukacita? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Orang yang dilimpahi dengan sukacita akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, akan memiliki damai sejahtera Allah itu akan memerintah dalam hatinya. Dan orang yang memiliki
sukacita itu ketika dia memiliki damai sejahtera. Damai sejahteranya Allah itu akan melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Orang yang khawatir, orang yang tidak ada sukacita, orang yang tidak punya damai sejahtera Allah, hati dan pikirannya akan dikuasai oleh iblis. Sehingga akan timbul segala pikiran-pikiran yang negatif. Akan timbul dalam hati dan pikirannya pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, pikiran-pikiran dan hati yang dilingkupi dengan mungkin kebencian, dengan dendam, dengan amarah. Tetapi orang yang dipenuhi dengan sukacita daripada Allah, dia akan memiliki damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu ada dalam hatinya, dalam hidupnya, itu akan menguasai hati dan pikirannya. Dan pagi hari ini, seperti kebenaran firman Allah dalam ayat yang ke-8, janji firman Allah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hanya orang-orang yang punya sukacita daripada Kristuslah yang dapat memikirkan semuanya itu. Hanya orang-orang yang memiliki damai sejahtera daripada Allah yang dapat memikirkan pikiran-pikiran yang mulia, yang dapat menjaga hati dan pikirannya untuk Kristus. Tuhan Yesus